Saudara, Kepala Basarnas menyebut sudah tidak ada daerah terisolasi akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun pernyataan ini berbeda dengan Pangdam 1 Bukit Barisan yang menyatakan masih ada 20 hingga 30 titik wilayah yang terisolasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Yang di ujung itu rumah saya. Pencarian dan evakuasi korban banjir di daerah terisolasi di Sumatera masih terus dilakukan. Namun, di tengah penanganan dampak bencana ini, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i bilang, sudah tidak ada daerah yang terisolasi akibat banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan Basarnas sudah tidak menerima laporan ada daerah terisolasi akibat banjir dan longsor. Semua wilayah disebut bisa dijangkau dengan pesawat maupun sarana laut. Tidak ada kata-kata daerah terisolasi karena kita bisa menjangkau entah itu dengan pesawat maupun kita dengan sarana laut. Yang terputus adalah transportasi darat, biasanya seperti itu daerah terisolasi. Sehingga kadang-kadang daerah terisolasi itu sarana darat tidak masuk, kemudian listrik padam, kemudian jaringan komunikasi terputus. Itu sih daerahnya di mana saja? Yang saya bilang daerah terisolasi sebenarnya sudah terbuka. Iya, saat ini sudah terbuka. Kalau misalkan ada, berarti kan ada laporan. Saat ini sudah tidak ada laporan tentang itu. Sementara itu berbeda dengan Basarnas, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Firdianto bilang, saat ini masih ada 20 hingga 30 titik wilayah yang terisolasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pasca bencana banjir dan longsor. Maijen Rio bilang banyak jalur yang terputus di rute Tarutung menuju Sibolga. Satgas Gabungan TNI Polri pun telah diterjunkan untuk membuka kembali jalur itu. Wilayah yang betul-betul terisolasi adalah kurang lebih ada sekitar 20 sampai dengan 30 titik di wilayah Tapanuli Tengah, di rute dari Tarutung sampai dengan Sibolga. Itu memang daerahnya yang kiri kanannya adalah lembah dan jurang, kemudian akibat bencana tanah longsor dan hujan deras ini, mereka terputus jalannya sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, roda 2 menuju ke situ, sehingga terputus jalur logistiknya, Mas. Kenyataan memperlihatkan masyarakat yang tinggal di wilayah terisolasi bahkan harus swadaya berjibaku membuka jalan yang terputus. Seperti warga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Longsor yang menghantam jalur provinsi membuat akses terputus. Warga secara swadaya bergotong royong membuka jalan dengan alat seadanya. Bahkan warga juga menawarkan jasa tarik motor dengan menggunakan tali agar warga tetap bisa melintas ke Bukit Tinggi. Kini warga berharap pemerintah turun tangan memperbaiki jalan yang ambles agar aktivitas warga bisa kembali normal. Tim Liputan, Kompas TV.